Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Diana Rawati dengan NIM Agri 1129 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Infrared Radiation and Microwave Vacuum Combined Drying Kinetics and Quality of Raspberry. Raspberry merupakan buah yang kaya senyawa bioaktif seperti antosianin dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan. Raspberry ini memiliki kekurangan yaitu mudah rusak karena memiliki kandungan air yang lebih tinggi dan teksturnya lembut sehingga memiliki daya simpannya yang lebih cepat. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan metode pengeringan yang efektif untuk memperpanjang umur simpan. Dalam jurnal ini, penelitian mengembangkan metode pengeringan seperti microwave vacuum drying yang merupakan metode pengeringan menggunakan energi gelombang mikro di bawah kondisi vakum, di mana pemanasan terjadi pada seluruh volume bahan, namun bila tidak diterapkan dengan benar dapat menyebabkan pemanasan yang tidak merata dan menyebabkan kualitas pada produk ini turun. Selain itu juga diterapkan kombinasi antara infrared radiation dan microwave vacuum drying, di mana infrared drying ini dilakukan sebagai pra pengering, kemudian dilanjut dengan metode microwave vacuum drying. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pengeringan raspberry menggunakan kombinasi IRT dan MVD. Untuk yang kedua itu, menentukan kombinasi IR dan MVD yang paling optimal dalam menghasilkan raspberry kering dengan kualitas terbaik dan proses pengeringan yang lebih efisien. Untuk selanjutnya itu metode yang tahap awal itu dilakukan preparasi sampel, di mana raspberry ini dipilih dengan ukuran yang seragam, lalu dicairkan selama 1 jam pada suhu ruang, lalu dikeringkan air permukaannya. Setelah itu dilakukan metode pengeringan yang pertama yaitu IRD, yaitu uh, metode yang digunakan untuk mengurangi air pada bagian permukaan buah terlebih dahulu sebelum melakukan metode LPD. Tahap awal dalam metode ini yaitu buah disebar satu lapis dan dipanaskan menggunakan sinar inframerah pada suhu 70 derajat Celcius dengan daya 675 watt. Setelah itu proses dilakukan hingga kadar air turun di bawah 70% agar aman masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu microwave vacuum drying. Setelah proses IRD, buah dipindahkan ke alat pengering microwave dan lingkungan vakum, yaitu tekanan yang lebih rendah. Pengaturan pada metode ini dilakukan dengan daya microwave yang bervariasi yaitu 400 watt, 600 watt, dan 800 watt. Dengan tekanan vakum 45 kilopascal, 65 kilopascal, dan 85 kilopascal. Pemanasan microwave bekerja dari bagian dalam buah sehingga air di dalam jaringan cepat menguap. Dalam kondisi vakum menyebabkan air mendidih pada suhu lebih rendah sehingga pengeringan lebih cepat dan warna dan nutrisi lebih terjaga. Selanjutnya itu pembahasan. Satu ini menunjukkan karakteristik dari metode pengeringan. Untuk yang pertama itu pengaruh daya microwave, di mana menggunakan daya 800 watt ini membutuhkan waktu 68 menit, dan 600 watt ini membutuhkan waktu 72 menit, sedangkan menggunakan daya 400 watt ini membutuhkan waktu 78 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya, energi microwave yang dibutuhkan itu semakin besar, sehingga molekul air ini bergetar lebih cepat dan penguapan terjadi lebih cepat. Berdasarkan grafik ini dapat disebutkan bahwa pada daya 800 watt tercepat, tetapi hasilnya ini cenderung merusak pigmen dan antioksidan. Sedangkan menggunakan daya 600 watt ini dengan vakum tinggi menghasilkan keseimbangan terbaik antara kecepatan dan mutu produk. Untuk yang kedua yaitu pengaruh tekanan vakum. Dengan variasi tekanan vakum 45, 65, dan 85 kilopascal menunjukkan bahwa pada perlakuan 65 kilopascal ini menunjukkan laju pengeringan paling cepat. Hal ini disebabkan karena tekanan menurun titik-titik sehingga uap terbentuk itu lebih mudah. Sedangkan pada perlakuan 85 kilopascal dan 45 kilopascal ini terjadi lebih lambat. Kenapa? Karena pada tekanan yang terlalu tinggi ini terjadi pengurangan titik-titik
sehingga penguapan ini tidak cepat pada tekanan tersebut. Sedangkan pada tekanan terlalu rendah seperti 45 kilopascal ini, struktur gua bisa runtuh atau borbor tidak mendukung aliran uap yang stabil, sehingga meskipun titik didih yang lebih rendah ini, namun uap yang keluar itu terhambat. Jadi paling efektif itu menggunakan tekanan pada 65 kilopascal. Tabel kinetika pengeringan. Pada pengaruh daya mikrowave ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya mikrowave, maka difusi air yang dihasilkan ini semakin besar. Hal ini berdasarkan tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa pada daya 800 watt ini memiliki nilai yang paling tinggi. Untuk S-nya itu pengaruh tekanan vakum. Pada tekanan 65 kilopascal ini kondisinya paling optimal untuk difusi air. Sedangkan pada kondisi paling rendah yaitu 45 kilopascal ini jalur difusi ini terhambat. Pada tekanan lebih tinggi terjadi penurunan didih air yang kurang sehingga prosesnya lebih lambat. Yaitu tabel 7A data warna. Parameter L ini menunjukkan bahwa metode IRD-MVD ini menghasilkan produk yang lebih gelap dibandingkan IRD. Sedangkan parameter A ini menunjukkan bahwa metode IRD ini lebih efektif dibandingkan metode IR-MVD karena metode IR-MVD ini menghasilkan penurunan warna merah yang lebih banyak. Parameter B ini berkurangnya komponen kuning ini sangat banyak. Pada delta E menunjukkan bahwa total color difference di mana semakin besar delta menunjukkan bahwa warna berbeda jauh dari warna aslinya. Sedangkan semakin kecil delta menunjukkan bahwa warna lebih mirip dengan warna aslinya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa IR-MVD ini menghasilkan perubahan warna lebih besar dibandingkan IRD. Jadi warnanya itu semakin menjauh dari warna awal. Untuk jenis nuansa ini pada parameter H ini digunakan untuk mengetahui warna apa yang paling mendominasi. Berdasarkan data menunjukkan bahwa nilai H pada kedua perlakuan berada pada kisaran sekitar 9 derajat sehingga sampel tetap berada dalam rentang nuansa merah meskipun terjadi penurunan intensitas warna merah. Bahkan data tekstur. Pada tekstur ini terdapat dua parameter yaitu kekerasan dan kerenyahan. Kekerasan ini menunjukkan bahwa seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk memecah buah kering, di mana semakin tinggi angka yang dihasilkan, maka semakin keras struktur raspberry. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa IR-MVD ini menghasilkan produk yang lebih empuk dibandingkan IRD. Sedangkan pada parameter kerenyahan, semakin tinggi nilainya, maka semakin rapuh dan renyah struktur produk. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa metode pengeringan IRD ini menghasilkan raspberry yang cenderung padat dan kaku. Sedangkan pada metode pengeringan IR-MVD, produk akhir ini menghasilkan tekstur yang lebih ringan, rapuh, dan renyah. 7C yaitu data aktivitas antioksidan. Untuk aktivitas antioksidan ini dilakukan dengan 3 metode yaitu ABTS, DPPH, dan FRAP. Ketiga metode tersebut ini menunjukkan bahwa hasil yang pasti. Yang selanjutnya ini tabel 7D, data antosianin retensi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa antosianin yang bertahan setelah pengeringan dengan IR-MVD lebih tinggi daripada metode pengeringan IRD. Karena pada metode IR-MVD ini dilakukan dua proses, yaitu yang pertama itu buah terlebih dahulu dikeringkan dengan inframerah hingga kadar airnya turun selama 60 menit. Terus yang kedua itu dilanjutkan dengan pengeringan mikrowave di kondisi vakum, yaitu tabel 7E, data rehidrasi perbandingan IRD dan IRVD. Data yang dihasilkan yaitu menunjukkan bahwa dengan metode pengeringan IR-MVD menghasilkan nilai rehidrasi tertinggi dibandingkan dengan metode pengeringan IRD. Hal ini menunjukkan bahwa pada metode IRD-MVD ini memiliki kemampuan penyerapan air yang lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pengeringan infrared radiation drying dan microwave vacuum drying menghasilkan raspberry kering dengan laju pengeringan yang lebih cepat, difusi air yang lebih tinggi, serta kualitas akhir produk yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan metode IRD. Pada pengeringan gabungan itu
pada parameter warna, tekstur, kemampuan dehidrasi, retensi atau cyanida, dan aktivitas antioksidan yang dihasilkan ini lebih terjaga. Pada metode MVD ini membantu mempertahankan pigmen dan antioksidan sehingga menghasilkan tekstur yang lebih ringan serta meningkatkan kemampuan menyerap air kembali. Optimal dicapai pada penggunaan daya microwave 600 watt dan dengan tekanan vakum 6 megapascal yang memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan pengeringan dan stabilitas mutu. Sedangkan dengan daya 800 watt ini memang mempercepat pengeringan namun cenderung merusak warna dan antioksidan. Sedangkan dengan tekanan 65 kilopascal menghasilkan difusi air tertinggi dan laju pengeringan paling stabil dibandingkan tekanan lebih tinggi yaitu 85 kilopascal dan tekanan yang lebih rendah yaitu 45 kilopascal. Kombinasi IRD awal selama kurang lebih 60 menit dan metode pengeringan MVD pada 600 watt dengan tekanan 65 kilopascal menghasilkan raspberry kering dengan warna lebih baik, tekstur renyah, aktivitas antioksidan tinggi, retensi antosianin maksimal, serta nilai rehidrasi tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.